Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami yang berjudulkan Estimasi Arus Kas dan Analisis Risiko. Untuk yang materi pertama, tentang isu konseptual dalam estimasi arus kas akan disampaikan oleh Mbak Mulyasari dengan NPM 0094, dan materi kedua tentang analisis suatu perluasan proyek akan disampaikan oleh Mbak Amelia Anggraini NPM 0096. Selanjutnya, materi yang ketiga analisis penggantian akan disampaikan oleh Mbak Famila Zida NPM 0109. Untuk materi yang keempat, analisis risiko dalam penganggaran modal akan disampaikan oleh Mbak Hasnanul Arifai Aini NPM 0114. Selanjutnya untuk materi mengukur risiko dalam berdiri sendiri akan disampaikan oleh Mbak Arvina Mailiana NPM 0120. Selanjutnya untuk materi yang keenam tentang risiko di dalam perusahaan dan beta akan disampaikan oleh Mas Hendian Bintang Prayoga dengan NPM 0125. Dan yang terakhir tentang umur proyek yang tidak sama akan disampaikan kembali oleh Mbak Hasnanur Arifaini dengan NPM 0114. Ya, terima kasih Mbak Sida untuk waktunya. Untuk materi yang pertama adalah isu konseptual dalam estimasi arus kas. Isu konseptual perlu dibahas sebelum proses estimasi arus kas, karena kegagalan dalam menangani isu ini dapat mengakibatkan salah perhitungan untuk menentukan NPV atau nilai sekarang suatu proyek. Ada beberapa isu konseptual yang harus didiskusikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah arus kas bebas versus pendapatan akuntansi. Dalam hal ini lebih baik digunakan arus kas bebas karena dapat membangun struktur modal yang lebih efisien. Adapun rumus dari arus kas bebas atau free cash flow adalah EBIT 1 dikurangi T ditambah penyusutan dan amortisasi, kemudian dikurangi pembelanjaan modal ditambah total modal kerja operasi neto. Kemudian untuk yang kedua adalah waktu penggunaan arus kas. Arus kas secara umum diasumsikan dibuat pada akhir tahun, namun dapat dibuat secara harian, akan tetapi memakan biaya yang cukup mahal dan dapat dibuat secara 6 bulan untuk proyek yang mudah. Kemudian yang ketiga adalah arus kas incremental. Arus kas yang akan timbul jika perusahaan melakukan sebuah proyek. Contohnya investasi dalam gedung, peralatan, dan lain sebagainya, karena keuntungan dan penjualan dari biaya operasionalnya yang berkaitan dengan proyek tersebut. Kemudian proyek pengganti. Sebenarnya ada dua proyek, yaitu proyek perluasan dan proyek pengganti. Proyek pengganti adalah perusahaan mengganti aset yang sudah ada dengan aset yang baru untuk mengurangi biaya operasionalnya. Kemudian yang kelima adalah biaya tertanam. Biaya tertanam adalah pengeluaran yang dilakukan pada masa lalu dan tidak dapat dikembalikan di masa yang akan datang, terlepas dari apakah proyek tersebut di dalam pertimbangannya akan diterima ataupun tidak. Biaya tertanam sangat riskan karena dapat mempengaruhi nilai positif negatifnya NPV suatu proyek. Kemudian yang keenam adalah biaya peluang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan. Biaya peluang tersebut adalah pengembalian dari alternatif penggunaan aset yang terbaik atau pengembalian tertinggi yang tidak akan diperoleh jika aset tidak digunakan untuk proyek baru. Kemudian yang terakhir adalah eksternalitas. Dampak lain dari suatu proyek bagi perusahaan atau lingkungan yang tidak tercermin dalam arus kas proyek. Ada 3 eksternalitas, yaitu eksternalitas di dalam perusahaan yang negatif atau kanibalisme. Yang kedua adalah eksternalitas di dalam perusahaan yang positif, dan yang ketiga adalah eksternalitas lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Amel. Baik, saya lanjutkan untuk materi sub kedua, yaitu analisis suatu perluasan proyek. Nilai arus kas digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana NPV, IRR, MIRR, dan pelunasan dihitung. Untuk mencari arus kas proyek, staf keuangan harus mengumpulkan semua informasi yang relevan. Seringkali informasi ini berasal dari berbagai sumber di dalam perusahaan. Contohnya, Departemen Pemasaran dapat menghasilkan proyeksi penjualan, teknisi perusahaan dapat memberikan estimasi biaya, dan staf akuntansi dapat memberikan informasi
mengenai pajak dan penyusutan. Setelah itu, staf keuangan yang telah menerima banyak informasi, pokok pentingnya dirangkum agar lebih mudah staf keuangan mengatur semua data utama dalam kertas kerja atau estimasi arus kas dan analisis untuk proyek. Di dalam estimasi arus kas dan analisis untuk proyek, membagi arus kas proyek ke dalam 3 komponen. Yang pertama, investasi awal yang diperlukan pada T sama dengan 0. Ini sudah termasuk belanja modal dan perubahan modal kerja operasi neto. Yang kedua, arus kas operasi yang diterima perusahaan sepanjang proyek berlangsung. Yang ketiga, arus kas terakhir yang direalisasi ketika proyek selesai. Arus kas ini termasuk nilai sisa setelah pajak peralatan dan pemulihan net operating working capital. Setelah itu, staf keuangan membuat tabel estimasi arus kas dan analisis untuk proyek, sehingga akan menghasilkan pengetahuan mengenai yang pertama adalah dampak tarif penyusutan yang berbeda. Sekarang anggap pemerintah ingin mendorong perusahaan untuk meningkatkan belanja modalnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja. Apakah perubahan pada penyusutan akan memberikan hasil yang diinginkan? Jawabannya adalah membuat penyusutan akselerasi menjadi lebih dipercepat. Misalnya, jika perusahaan akan menghapuskan peralatannya selama 4 tahun, pada tarif senilai 50%, 35%, 10%, dan 5%, maka pembayaran pajaknya akan lebih rendah, arus kas awal akan lebih tinggi, dan NPV proyek akan lebih tinggi daripada yang ditunjukkan pada tabel yang sudah dibuat. Yang kedua, kanibalisasi. Proyek tidak melibatkan efek kanibalisasi. Anggap proyek akan mengurangi arus kas setelah pajak divisi lain sebesar kita anggap $50 per tahun. Tidak ada perusahaan lain yang akan mengambil proyek ini apabila perusahaan kita menolaknya. Dalam kasus ini, kita akan menambahkan baris di sekitar baris ke-28 dan mengurangkan $50 setiap tahunnya. Jika dilakukan, proyek akan mendapatkan NPV negatif karena ditolak. Di sisi lain, jika proyek menyebabkan tambahan arus divisi yang lain, maka pendapatan arus kas masuk harus dikaitkan ke proyek. Yang ketiga adalah biaya peluang. Sekarang, diasumsikan biaya awal pada tabel didasarkan pada asumsi bahwa proyek akan menghemat uang dengan menggunakan peralatan yang memang dimiliki oleh perusahaan. Dan peralatan tersebut akan dijual sebesar $100 setelah pajak jika proyek ditolak. Nilai $100 ini merupakan biaya peluang dan harus dimasukkan dalam perhitungan. Yang keempat adalah biaya tertanam. Sekarang, anggap bahwa perusahaan telah menghabiskan $150 untuk studi pemasaran guna memperkirakan potensi penjualan. Nilai $150 tidak bisa dipulihkan terlepas apakah proyek ini diterima atau ditolak. Nilai $150 tidak dibebankan ke proyek saat akan menentukan NPV untuk tujuan anggaran modal, karena kita hanya tertarik pada biaya incremental dan $150 ini termasuk biaya tertanam. Yang terakhir adalah perubahan lain pada input. Variabel lain selain penyusutan berbeda-beda, dan perubahan ini akan mengubah arus kas yang telah dihitung, serta NPV dan IRR. Sebagai contoh, kita dapat menaikkan atau menurunkan proyeksi unit penjualan, harga penjualan, biaya variabel, dan atau biaya tetap, biaya investasi awal, kriteria modal kerja, nilai sisa, bahkan tarif pajak jika kita menduga pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pajak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Famila Zida. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Amel. Yang akan saya bahas adalah tentang analisis penggantian. Di bagian terakhir, kita beranggapan bahwa proyek S seluruhnya adalah proyek baru. Oleh karena itu, semua arus kas adalah incremental. Nilai ini hanya timbul jika perusahaan menerima proyek tersebut. Tetapi untuk proyek pengganti, kita harus menemukan arus kas diferensial antara proyek lama dan baru, dan diferensial ini merupakan arus kas incremental yang kita analisis. Kita dapat menemukan arus kas incremental dengan menghitung selisih pada satu-satunya faktor yang berubah, biaya neto dari mesin yang baru, penghematan biaya operasi yang dikurangi untuk pajak, serta selisih penyusutan yang menghemat sedikit pembayaran pajak. Prosedur ini ditunjukkan pada bagian 4 pada tabel. Dua prosedur ini menghasilkan arus kas incremental dan NPV yang sama seperti yang seharusnya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Hasna Nur Arifa ini. Baik, materi akan saya lanjutkan
lakukan, yaitu analisis risiko dalam penganggaran modal. Setiap proyek memiliki risiko yang berbeda-beda dan harus dipertimbangkan dalam keputusan penganggaran modal. Namun sangat sulit untuk mengukur suatu risiko, terutama untuk proyek yang belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, manajer biasanya menangani risiko dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari cara penyesuaian yang hampir sepenuhnya subjektif hingga analisis canggih yang melibatkan simulasi komputer dan statistik yang rumit. 3 jenis risiko yang berbeda dan terpisah terdiri atas 1. Risiko berdiri sendiri. Risiko yang dimiliki aset jika merupakan aset tinggal perusahaan dan jika investor hanya memiliki satu saham. Risiko ini diukur dengan variabilitas tingkat pengembalian aset yang diharapkan. Kedua, risiko korporasi. Risiko yang terkait diversifikasi perusahaan, tetapi bukan diversifikasi pemegang saham. Risiko ini diukur dengan dampak proyek terhadap ketidakpastian pengembalian yang diharapkan perusahaan di masa depan. 3. Risiko pasar atau beta. Risiko proyek yang terlihat oleh pemegang saham yang terdiversifikasi dan mengetahui bahwa proyek ini merupakan satu-satunya aset yang dimiliki perusahaan dan saham perusahaan merupakan satu bagian dari portofolio miliknya. Risiko pasar proyek diukur dari dampak proyek terhadap koefisien beta. Secara teori, risiko pasar merupakan risiko yang paling relevan di antara ketiga risiko di atas, karena risiko itu tercermin dalam harga saham. Dengan demikian, hampir semua pengembalian keputusan melakukan analisis kuantitatif untuk risiko berdiri sendiri dan mempertimbangkan dua risiko lainnya dengan analisis kualitatif. Proyek-proyek pada umumnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, kemudian dengan nilai WACC perusahaan secara keseluruhan sebagai titik awal. Biaya modal yang disesuaikan dengan risiko ditentukan untuk setiap kategori. Biaya modal yang disesuaikan dengan risiko adalah biaya modal yang tepat untuk suatu proyek tertentu. Berdasarkan tingkat risiko proyek tersebut, makin besar risiko, makin tinggi biaya modalnya. Sekian materi yang saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Mbak Arvina. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Hasna, yaitu mengukur resiko berdiri sendiri. Resiko berdiri sendiri yaitu suatu proyek mencerminkan ketidakpastian arus kasnya. Investasi yang dibutuhkan, penjualan, harga jual, dan biaya operasional. Ada 3 teknik yang digunakan untuk menilai resiko, yaitu yang pertama, analisis sensitivitas, yaitu yang mengukur perubahan presentasi pada NPV yang diakibatkan oleh pembelian presentase pada variabel input. Yang kedua, analisis skenario. Analisis skenario memungkinkan kita untuk mengubah lebih dari satu investasi pada variabel suatu investasi dan menggabungkan kemungkinan perubahan variabel terkunci. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo, yaitu suatu teknik teknik analisis resiko di mana kemungkinan membuat masa depan disimulasikan menggunakan komputer yang menghasilkan tingkat pengembalian dan risiko indeks yang tertentu yang tereliminasi. Baik, materi selanjutnya risiko di dalam perusahaan dan beta, analisis sensitivitas, analisis skenario, dan simulasi Monte Carlo. Dideskripsikan di bagian sebelumnya yang membahas risiko berdiri sendiri. Analisis tersebut memberikan informasi yang berguna mengenai risiko sesuatu proyek, tetapi jika proyek itu memiliki korelasi negatif dengan proyek lain perusahaan, maka dapat menstabilisasi total pendapatan perusahaan sehingga relatif aman. Meskipun manajer memahami pentingnya risiko di dalam perusahaan dan risiko beta, mereka pada akhirnya mengenai risiko secara subjek atau sepihak daripada secara kuantitatif. Masalahnya adalah untuk mengukur dampak deverifikasi pada risiko, kita membutuhkan koefisien korelasi antara mengembalikan proyek dan mengembalikan aset lain dalam perusahaan yang membutuhkan data historis yang tentu saja belum ada pada proyek baru. Secara umum, korelasi positif tentunya sangat diharapkan, dan jika korelasi tinggi maka risiko tunggal akan bisa menjadi ketentuan yang baik untuk risiko di dalam perusahaan. Materi selanjutnya akan diteruskan oleh Hasna. Baik, materi saya akan lanjutkan mengenai umur proyek yang tidak sapa.
Jika suatu perusahaan harus memilih di antara dua proyek di mana proyek tersebut, satu memiliki unsur yang berbeda, dua bersifat mutuality eksklusif, tiga dapat diulang, mungkin metode NPV reguler tidak dapat mengindikasikan proyek yang lebih baik. Selain itu, pusat distribusi akan digunakan selama bertahun-tahun sehingga peralatan akan diganti apabila sudah usang. Dua metode untuk membuat penyesuaian. Yang pertama yaitu rantai penggantian. Kita dapat mengaplikasikan pendekatan rantai penggantian atau umur yang sama, suatu metode yang membandingkan proyek dengan usia yang berbeda dan diasumsikan bahwa tiap proyek dapat diulang sebanyak mungkin untuk mencapai umur yang sama. NPV sepanjang umur ini kemudian dibandingkan dan proyek dengan NPV usia sama yang lebih tinggi yang akan dipilih. 2. Anuitas tahunan yang ekuivalen. Metode yang menghitung pembayaran tahunan yang akan diberikan oleh suatu proyek atau apabila merupakan anuitas. Ketika membandingkan proyek dengan umur yang tidak sama, proyek dengan EAA tertinggi yang dipilih. Ketiga, kesimpulan tentang umur proyek yang tidak sama. Rantai penggantian dan metode EAA selalu menghasilkan keputusan yang sama, sehingga tidak terlalu penting mana yang akan dilakukan. Metode EAA lebih mudah untuk diimplementasikan, terutama ketika proyek yang umurnya lebih panjang tidak memiliki tepat 2 kali umur proyek yang lebih pendek, sehingga lebih dari 2 siklus yang dibutuhkan untuk mencapai umur yang sama. Namun, metode rantai penggantian lebih mudah untuk dijelaskan kepada manajer senior. Selain itu, lebih mudah untuk membuat modifikasi terhadap data rantai penggantian untuk menangani perubahan yang ada pada improvisasi produk dan harga aset. Oleh karena itu, kita biasanya menggunakan metode rantai penggantian saat kita bekerja dengan pekerja non-teknis. Tetapi jika teknisi terlibat, maka kita menunjukkan kedua hasilnya. Selain itu, kami juga mendapatkan materi tambahan tentang skenario analisis. Kepada peserta, saya persilahkan untuk menjelaskan materi tersebut. Baik, untuk materi selanjutnya saya lanjutkan, yaitu analisis skenario. Dari pengertian, skenario analisis adalah proses menganalisis kemungkinan peristiwa masa depan dengan mempertimbangkan kemungkinan hasil alternatif. Dengan demikian, analisis skenario yang merupakan salah satu bentuk utama proyeksi tidak mencoba untuk menunjukkan satu gambaran yang tepat tentang masa depan. Sebaliknya, ia menyampaikan beberapa alternatif perkembangan masa depan. Akibatnya, ruang lingkup kemungkinan hasil di masa depan akan diamati. Lalu, skenario memperoleh nilai terburuk. Artinya, memperoleh nilai yang rendah untuk komponen-komponen seperti jumlah unit yang terjual dan harga per unit serta nilai yang tinggi untuk biaya. Kita menciptakan nilai yang sebaliknya pada kasus yang terbaik. Dengan cara kita harus dapat menjual banyak unit dengan harga tinggi per unitnya. Dengan itu kita dapat menciptakan nilai yang terbaik. Lalu prinsip analisis skenario. Pembuatan skenario dirancang untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dengan memungkinkan pertimbangan mendalam tentang hasil dan implikasinya. Namun, kemungkinan ini biasanya diabaikan oleh organisasi, karena itu perlu memahami para pelaku yang berpartisipasi dalam pengembalian keputusan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hendian. Perbandingan analisis skenario lebih baik daripada analisis sensitivitas dalam arti pertimbangan perubahan simultan dan variabel. Meskipun ada perubahan pada variabel tunggal pada suatu waktu, namun itu didasarkan pada asumsi bahwa ada beberapa skenario pasti yang digambarkan dengan baik, yang memungkinkan tidak benar dalam banyak kasus. Seperti ekonomi tidak selalu terletak di 3 negara, yaitu booming, recession, dan stabilitas. Itu bisa terletak di antara yang ekstrim juga. Dan jika ekonomi dianalisis dalam perspektif 3 skenario yang berada ini, beberapa informasi akan hilang. Kelemahan dan kelebihan analisis skenario. Kelemahan: uncertainty in conclusion, conclusive, soft method and soft answer, time consuming. Kelebihan: brand complete and format, opening up and deep thinking, competitive education format, completing format. Ya, materi selanjutnya adalah kriteria membuat skenario yang baik. Yang pertama adalah decision making power.
Dalam menyusun sebuah skenario, dibutuhkan political will dari seorang pengambil keputusan. Yang kedua adalah plausibility. Sebuah skenario harus dalam batasan masa depan yang memiliki kemungkinan yang realistis. Yang ketiga adalah alternatif. Skenario memiliki lebih dari satu pilihan kemungkinan di masa depan. Yang keempat adalah konsistensi. Setiap skenario harus konsisten secara internal. Tanpa adanya konsistensi internal, maka sebuah skenario tidak akan kredibel. Yang terakhir adalah challenge. Sebuah skenario yang baik akan selalu memunculkan tantangan baru sebagai masukan bagi pembuatnya mengenai masa depan yang dia inginkan. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Vina. Tahap-tahap analisis skenario yaitu ada 5. Yang pertama, tentukan masalah. Menentukan apa yang ingin kita capai dan berpikir dengan horizon waktu kita dapat akan melihatnya. Yang kedua, mengumpulkan data. Dengan mengidentifikasikan faktor-faktor, kunci, tren, dan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi rencana. Yang ketiga, kepastian terpisah dari ketidakpastian, yaitu memisahkan kepastian dan ketidakpastian mungkin akan memberikan kepercayaan diri dalam beberapa asumsi. Yang keempat, mengembangkan skenario, yaitu dapat dimulai dengan ketidakpastian, Anda dapat mengambil hasil yang cukup baik. Yang kelima, gunakan skenario dalam perencanaan, yaitu dalam menggunakan kita harus menggunakan skenario terlebih dahulu. Baik, untuk daftar pustaka, kami mengambil materi ini dari buku Brigham Howson 2018 tentang dasar-dasar manajemen keuangan edisi 14 buku 1 Jakarta Salemba 4 dan juga YouTube channel Chandra Dewi. Sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.